Sekarang kita akan masuk ke latihan soal, ya. Mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pembahasan materi sebelumnya, yaitu ada opportunity cost dan trade-off, dan scarcity juga. Ya, soal pertama, ini ada saya cantumkan sumbernya, kalau M itu berarti main Q. Jadi, ini main Q chapter 1, Kiki itu adalah quick quizzes. Ya. Quick quizzes soal nomor 2, strip 9. 9 itu berarti buku main Q edisi ke-9 untuk principle of economics, seperti itu. Nah, yang saya beri bold warna kuning itu menunjukkan kunci jawabannya ya. Jadi pertanyaannya adalah apa opportunity cost ketika kamu pergi untuk melihat film ya. Jawabannya itu adalah the total cash expenditure needed to go ya. Jadi berapa biaya yang diperlukan untuk nonton film ditambah dengan value dari waktu. Oke. Nah, kenapa yang zero ini udah jelas salah ya? Yang jelas dia nonton film aja udah pasti ada biaya kan. Lalu berarti opsi D ini bisa kita coret. Lalu opsi A, the price of ticket ini juga salah karena the price of ticket itu kan hanya istilahnya hanya yang dikeluarkan dari si nonton film gitu. Tetapi ketika ingat opportunity cost itu kan kita memasukkan biaya yang dikorbankan ya. Ketika kita nonton film, apa aja yang bisa kita lakukan kalau kita nggak nonton film. Jadi the price of ticket salah. Lalu kalau the price of ticket plus the cost of any soda and popcorn you buy at the theater itu juga salah. Kenapa? Memang betul ketika kita nonton film ke bioskop kita bisa aja beli soda dan popcorn, tetapi di soal hanya dijelaskan nonton filmnya sendiri itu berapa opportunity cost ya. Kalaupun dia akhirnya membeli any soda and popcorn, itu sifatnya hanya additional aja. Nah, jadi yang benar adalah uang yang diperlukan untuk nonton movie ditambah waktu yang hilang dari nonton film, di mana waktu tersebut itu sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan aktivitas lain ataupun menghasilkan uang seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, lalu masih soal yang mudah juga ya dari main Q, chapter pertama. Nah, PA itu singkatan dari problem application, problem application 1.8 ya. Jadi ini problem application soal nomor 1, baik edisi 8 maupun 9 itu menanyakan hal yang sama. Oke. Nah, di sini soalnya bukan mencari opportunity cost seperti soal 1, tapi suruh mendeskripsikan mana yang merupakan trade off ya. Jadi ketika apa yang misalnya kalau keluarga memilih untuk membeli mobil baru, nah berarti trade off-nya adalah membeli barang lainnya gitu. Ya. Bisa itu motor, bisa itu pokoknya barang apapun selain mobil yang mau dibeli gitu kan. Gampang ya. Jadi ya menentukan trade off itu mudah. Terus a member of Congress menentukan trade off mudah, tapi memilih yang terbaik itu yang butuh perhitungan ya. Yang B, a member of Congress deciding how much to spend on national park. Ya, berapa expenditure yang mau dialokasikan untuk taman kota ya. Berarti ya trade off-nya expenditure lainnya yang bisa dialokasikan, misalnya seperti untuk pendidikan dan lain sebagainya. Ya. Lalu company president deciding whether to open a new factory. Ya, presiden dari perusahaan itu sebenarnya kalau dia memutuskan untuk membuka mengekspansi usahanya, sebenarnya trade off-nya berarti uang yang digunakan untuk membuka toko baru ini bisa saja digunakan untuk meng-hire labor ya, untuk meningkatkan produktivitas ataupun untuk investasi di tempat lain ya. Lalu misalnya bagaimana kalau profesor memutuskan untuk lebih banyak waktu atau lebih banyak mempersiapkan untuk kelas. Jadi dia pengen lebih sungguh-sungguh mengajar misalnya. Jadi, nah itu trade off-nya berarti dia harus ngorbanin leisure time dia. Karena kan untuk mempersiapkan waktu ngajar di kelas, berarti dia harus ada leisure time yang dikorbankan, family time. Sama mungkin saya bisa nambahin ya, kalau profesor itu biasanya mereka juga riset gitu kan. Mereka nggak cuma ngajar, bahkan mostly ngajarnya itu hampir nggak ada, lebih banyak riset dan tugas-tugas lainnya. Berarti kalau seorang profesor memutuskan untuk lebih banyak prepare, mengajar di kelas gitu ya, berarti dia bisa juga waktu yang dia gunakan untuk riset misalnya itu berkurang ya, itu trade off. Nah yang terakhir nih, recent college ya, lulusan kuliah itu memutuskan untuk ya deciding whether to go to graduate school. Ya, jadi mungkin memutuskan untuk sekolah lagi. Berarti ya job opportunity itu yang hilang ya. Jadi kalau kalian nanti habis lulus S1, memilih untuk S2, itu trade off-nya adalah kesempatan kalian untuk bekerja gitu. Kalau misalnya S2-nya itu tidak bisa diganggu dengan pekerjaan misalnya. Tapi umumnya, kalaupun S2 bisa bekerja kan mungkin pekerjaan sampingan ya, bukan pekerjaan utama.
Nah, sekarang soal nomor 13 ini ori berarti soal original buatan saya sendiri. Ya, Henry memutuskan untuk menggunakan 2 jam waktunya main golf ketimbang bekerja. Dimana kalau dia bekerja itu dia bisa dibayar 8 dolar per jam. Berarti trade off-nya apa? Trade off-nya adalah kita lihat ya, kalau dia tidak main golf selama 2 jam, artinya dia bisa bekerja 2 jam. Nah, bekerja 2 jam itu berarti 16 dolar yang bisa dia dapatkan kalau dia bekerja 2 jam. Oke. Okay? Kenapa bukan the increase in skill he obtains from playing golf for those 2 hours? Kan ini yang dia dapatkan kalau dia main golf. Bukan trade off berarti ya. Kenyataannya dia main golf gitu. Berarti opsi B bukan. Opsi B itu adalah benefit yang dia peroleh ketika dia mengambil keputusan ini. Terus yang C kenapa salah nih? Oke, dia benar 16 dolar. Tapi skillnya ini bukan trade off, skillsnya ini benefit ya. Kalau DE noting itu salah ya. Kita selalu menghadapi trade off, jadi nggak mungkin kita tidak menghadapi trade off seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 berasal dari Case and Fair ya. Di mana soal ini ada di 2 edisi buku yang berbeda. Jadi edisi ke-11 itu di nomor 11, di edisi ke-12 itu ada di nomor 1.4. Oke. Nah, soal ini menyatakan bahwa di tahun 2015 Forbes menempatkan Bill Gates itu sebagai orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih 79,2 miliar dolar. Saya nggak tahu sekarang pastinya bukan Bill Gates ya. Kalian bisa cari sendiri siapa orang terkaya. Biasanya itu dinamis ya, berubah-ubah. Intinya sebenarnya yang ditanya, kalau orang terkaya di dunia pun, apakah dia itu menghadapi scarcity atau kelangkaan? Kan tadi kita udah bicara tentang definisi ekonomi ya. Kita tuh pada dasarnya sebuah ilmu yang berusaha untuk memilih. Kenapa memilih? Karena ada kelangkaan. Nah, tapi pertanyaannya kalau orang terkaya di dunia itu apakah dia menghadapi scarcity atau dia sama sekali nggak menghadapi scarcity seperti itu? Atau mungkin scarcity-nya itu hanya terjadi kalau dia tuh punya limited income and lower net worth gitu ya. Kekayaan bersihnya itu berkurang. Nah, jawabannya adalah kita mesti tahu bahwa ilmu ekonomi itu akan tetap relevan untuk siapapun individunya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi kelangkaan. Jadi baik orang terkaya di dunia pun dia mengalami scarcity. Alasannya itu berkaitan dengan keinginan manusia ya, yang tidak terbatas atau unlimited wants ya. Dan berapapun pendapatan kita, sumber daya kita itu akan terbatas dalam menghadapi keinginan yang tidak terbatas itu. Sehingga orang terkaya di dunia pun terpaksa memilih mana yang ingin dipilih untuk memuaskan, dan sisanya dikorbankan. Mungkin kalian mikir, loh, kenapa dia harus berkorban? Kenapa ada trade-off? Bukankah kekayaan dia begitu besar, bahkan bisa membeli dunia atau membeli suatu negara gitu? Nah, penjelasannya adalah meskipun sebenarnya orang terkaya itu punya jumlah uang yang sangat banyak, dan bisa dibilang mungkin sulit untuk dihabiskan. Bukannya nggak bisa habis ya, sekaya apapun kita di dunia ini dan siapapun orangnya itu pada akhirnya bisa habis juga. Tetapi kalau uangnya sangat banyak itu pasti sulit untuk dihabiskan gitu kan. Jadi kita mesti tahu bahwa kelangkaan itu nggak selalu bicara tentang jumlah uang yang terbatas ya. Iya, jumlah uang pasti terbatas. Semua orang punya batas. Even batasnya itu 50% kekayaan dunia itu kan terbatas juga kan. Tetapi kita mesti tahu kelangkaan itu juga mencakup ya suatu keadaan di mana kalau kekayaan itu nggak bisa memuaskan berbagai keinginan mereka. Atau ada sesuatu yang tidak dapat bisa dibeli dengan kekayaan. Ya, misalnya orang terkaya pengen menjadi presiden dari suatu negara. Ya, dia udah ngeluarin uang sebanyak apapun, bahkan dia masih bisa rela untuk ngeluarin uang lebih banyak, tapi ketika dia misalnya mencalonkan diri jadi presiden, sudah berusaha bagaimanapun, tapi ternyata dia tidak dapat terpilih baik karena rakyat tidak menyukai atau memang ada politik tertentu ya. Itu kan berarti juga scarcity dia ya. Dia tidak bisa mencapai keinginannya dia gitu. Tidak terpuaskan juga gitu. Nah, itu scarcity. Ya, jadi scarcity itu nggak bicara tentang uang yang terbatas aja, tetapi juga bicara tentang suatu keinginan yang tidak bisa dipenuhi. Baik itu menggunakan sumber daya alam ataupun apapun itu ya. Oke. Nah, soal nomor 5 gampang dari main Q. Chapter pertama, problem application soal 4, baik di edisi 8-9 sama. Kalau misalnya kita memenangkan basketball, pertandingan basketball, terus kita punya pilihan nih, pokoknya kita dapat uang $100. Kita punya pilihan apakah kita akan spending uangnya sekarang,
atau kita naruh di bank account, di mana di bank itu ada bunganya ya, bunganya sebesar 5% per tahun. Apa opportunity cost dari kalau seandainya kita memilih untuk ya udahlah kita udah dapat uang $100 kita habiskan sekarang. Berarti berapa opportunity cost-nya? Nah, jawabannya adalah opportunity cost kita selama satu tahun itu adalah sebesar $5. Nah, jadi kenapa $5? Karena logikanya gini. Kan kalau seandainya kita spend uangnya sekarang, berarti kita $100-nya ini yang kita spend seperti itu. Oke. Tapi kalau kita kita nunggu ya, kita taruh uang ini di bank, nunggu aja setahun. Kan bunganya 5%. Maka kita akan dapat $105. Berarti ada opportunity sebesar selisihnya sebesar $5. Nah, ini yang disebut dengan opportunity cost. Makanya opportunity cost selain kita bicara tentang memang dia selalu berkaitan sama alternatif terbaik, tetapi alternatif terbaiknya tuh nggak harus kayak soal-soal sebelumnya ya. Bisa juga seperti ini. Jadi dia berkaitan dengan capital opportunity. Tapi ingat ya, ini asumsinya dia tidak ada inflasi, zero inflation. Karena kalau ada inflasi, uang $105 itu tidak benar-benar $105, artinya dia kepotong. Misalnya taruhlah inflasinya 3%, berarti kan uang realnya dia cuma $102, jadi berarti dia cuma untung $2, tapi tetap opportunity cost-nya itu sebesar $5. Jadi kalau ada suatu unsur capital, sebenarnya kita bisa menghitung opportunity cost-nya dari jumlah uang yang kita miliki dikalikan dengan interest rate yang berlaku, gitu. Oke. Nah, terus untuk soal nomor ada soal lagi ya. Nah, untuk soal nomor 16 ini soal bikinan saya sendiri ya. Coba kita jawab aja. Jadi The Wall Street Journal itu mengeluarkan laporan tentang besaran biaya yang perlu dikeluarkan pasangan di Amerika Serikat untuk punya anak ya. Sampai anak itu bisa berusia 18 tahun. Nah, riset ini pokoknya menunjukkan bahwa biaya yang perlu dikeluarkan untuk memiliki anak itu sampai $245.350 atau setara dengan 3,6 miliar rupiah. Nah, menurut kalian ini biayanya sudah include dengan opportunity cost atau belum? Nah, coba teman-teman bisa pahami dulu ya, 3,6 miliar rupiah ini kira-kira biaya untuk apa ya? Meskipun kita belum membaca nih laporan dari risetnya, tapi sebenarnya kita patut menduga bahwa ada dua kemungkinan jawabannya. Jawabannya bisa termasuk opportunity cost, bisa juga tidak. Kalau seandainya dalam penelitian mereka misalnya mencantumkan indikator di mana orang tua itu tidak, misalnya orang tuanya itu apa yang akan terjadi jika orang tua itu nggak punya anak gitu ya, opportunity-nya apa dan lain sebagainya, berarti 3,6 miliar itu bisa include opportunity cost. Jadi nantinya ke depannya penelitian ekonomi itu banyak juga ya yang mencoba untuk memperhitungkan opportunity cost dari suatu peristiwa ya. Misalnya berapakah sekarang misalnya lagi zamannya COVID-19 ya. Dulu awal-awal kita juga concern sama namanya kasus kematian. Nah, misalnya kita mau melihat kerugian negara akibat COVID-19. Nah, ada penelitian yang mencoba melihat kerugiannya itu bukan seperti ini. Mungkin bayangan kita kerugian akibat COVID itu adalah misalnya ada orang yang kalau kena COVID dia harus dirawat di rumah sakit. Atau misalnya dia sekarang isoman. Sekarang kan seringnya isoman. Nah, tapi intinya dia itu harus berobat gitu ya. Harus minum obat, harus dapat treatment dan lain sebagainya. Dan itu butuh biaya kan. Seperti itu. Nah, mungkin kita mikirnya opportunity cost itu bisa juga waktu yang hilang akibat dia COVID misalnya. Misalnya dengan COVID dia nggak bekerja, dia nggak produktif. Nah, itu opportunity cost ya. Itu juga benar. Tetapi kalau teman-teman ingat ya dengan kasus kematian, sebenarnya kan misalnya dengan adanya COVID jumlah kematian itu meningkat. Nah, kita bisa bilang ya kematian akibat COVID selain ada biaya pemulsaran jenazah dan sebagainya, kita juga bisa ya ada sebuah riset yang mencoba untuk memonetisasi biaya kematian atau lebih tepatnya bukan biaya akibat biaya kematiannya, lebih spesifik itu adalah nyawa. Jadi berapa opportunity cost dari kematian satu orang ya. Jadi kalau seandainya ada satu orang tersebut tidak ada di dunia ini mengalami COVID lalu meninggal, itu berapa biaya kematiannya, biaya nyawa tersebut berapa. Nah, kira-kira perhitungannya gimana? Riset ini mencoba untuk
melihat ya, apa yang terjadi jika orang ini meninggal gitu. Berarti kan misalnya dia adalah kepala rumah tangga, berarti rumah tangga tersebut kehilangan pendapatan utama misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh ekonomi, jadi dia bisa melakukan monetisasi terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak ada harga, tiada harganya. Nggak ada harganya tuh ada dua kemungkinan, tidak berharga atau sangat berharga atau terlalu berharga. Misalnya manusia itu konteksnya dia terlalu berharga, tapi dia bisa dimonetisasi, bisa dicoba untuk ada nilainya gitu. Dan kalau nggak tidak salah riset menunjukkan harga nyawa itu 7,2 miliar. Nah, lagi-lagi ini bukan berarti ekonomi tidak humanis ya, buat harga nyawa itu sebesar 7,2 miliar. Tetapi dia ingin mencoba untuk supaya memperhitungkan kalau seandainya ada satu orang yang meninggal, kerugiannya itu berapa. Jadi mencoba untuk melihat loss dari suatu negara, ya, hal-hal yang sebenarnya bisa dimonetisasi seperti itu. Oke. Nah, jadi kita patut curiga 3,6 miliar ini sepertinya belum termasuk opportunity cost kalau seandainya di laporan belum memasukkan opportunity. Karena saya rasa 3,6 miliar ini memang sudah selayaknya ya, karena misalnya biaya sekolah aja udah cukup tinggi, belum lagi biaya makanan dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah dia belum termasuk opportunity cost ya, 3,6 miliar. Jadi kalau kalian mau punya anak, pastinya kalian tidak hanya menghabiskan 3,6 miliar rupiah atau lebih kecil atau lebih banyak, tetapi ada opportunity cost, misalnya apa yang terjadi jika misalnya seorang ibu tidak punya anak, apakah karirnya lebih tinggi dengan upah yang lebih tinggi dan sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, untuk soal-soal selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.